Apa sih ragam bahasa itu? Jadi, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan penutur dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ragam dialek. Contohnya, dialek atau logat pada masing-masing daerah. Misalnya, dalam berbicara bahasa Indonesia, logat bahasa Indonesia di daerah Jawa dengan logat bahasa Indonesia di daerah Batak tentu memiliki perbedaan masing-masing. Kalau logat bahasa Indonesia di Jawa itu cenderung lebih halus, sedangkan logat bahasa Indonesia di Batak itu lebih lantang dan tegas. Yang kedua, ragam terpelajar. Dapat dilihat dari segi pendidikan, misalnya seperti ragam baku. Contohnya seperti penggunaan bahasa baku atau formal di bangku sekolah. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi diantaranya menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan, dan menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat, ragam tidak resmi, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi. Ada 2 macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Selanjutnya kita bahas tentang ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ada 5 macam. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan 2 orang yang akrab. Yang kedua, ragam fungsional. Adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau media massa atau cetak. Yang keempat, ragam sastra adalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi, perasaan, dan pikiran. Yang kelima, ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis, sehingga berakibat munculnya berbagai variasi bahasa Indonesia.